Kalau nanti gue mati tenggelam di sini gara-gara makhluk hitam pendek, tangan panjang dan matanya gede itu gimana ya? Nah, Raji tuh mikir kayak ya udahlah, mungkin Ricky nih mau nyelam dulu kali ya gitu kan. Tapi tuh guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Kali ini gue mau ceritain cerita horor lagi nih. Jadi gue dapat email dari Raji. Setelah gue baca emailnya, ini ceritanya agak cukup menyeramkan, bikin merinding dan mistis banget sih. Daripada kalian penasaran, mending langsung gue ceritain aja cerita dari Raji. Nah, jadi ini tuh kejadiannya sekitar tahun 2018. Waktu itu tuh Raji masih SMP lah. Dan rumahnya Raji ini deket banget sama Sungai Ciliwung. Nah, Raji nih suka banget berenang main air di Sungai Ciliwung sama temennya. Namanya Abdul sama satu lagi Ricky. Nah, kadang Raji nih kalau malam-malam sama temen-temennya ini itu suka ngeliat kayak ada makhluk hitam pendek, matanya tuh gede banget tapi tangannya panjang. Kebayang gak sih? Merinding banget sih. Serem banget sih jujur. Nah, Raji sama teman-temannya ini kadang kalau melihat makhluk hitam pendek itu suka ngelambai-lambai ke mereka. Seolah-olah kayak nyuruhin Raji, Abdul sama Ricky itu untuk nyebur ke air. Tapi tuh bagusnya Raji sama Abdul sama Ricky tuh setiap kali ngeliat makhluk hitam pendek itu, mereka tuh langsung lari, langsung kabur. Nah, tapi di situ gak cuma ada makhluk hitam pendek itu, tapi itu ada juga pocong. Serem banget sih. Dan itu pocongnya juga bener-bener hitam semua wujudnya. Nah, tapi itu bukan di pinggir sungai, tapi dia ada di atas pohon. Nah, Raji tuh inget banget. Raji sama Abdul sama Ricky tuh berenang sekitar di hari Kamis. Itu dia jam 4:30 sore lah kira-kira berenangnya. Kayak biasa. Nah, terus pas mereka lagi berenang, itu tiba-tiba si Ricky ini tuh sompral. Dia ngomong kayak gini ke Raji sama Abdul. Kalau nanti gue mati tenggelam di sini gara-gara makhluk hitam pendek, tangan panjang dan matanya gede itu gimana ya? Nah, Raji di situ langsung kesel lah. Kayak langsung bilang kayak gini ke Ricky, lu kalau ngomong tuh jangan sembarangan ya. Ya karena mereka tuh posisinya lagi berenang di sungai itu. Mungkin Raji takut mereka kenapa-napa gitu kan. Nah, terus pas sudah gak lama mereka beres lah nih berenangnya. Nah, mereka nih berenangnya tuh beres sekitar pas banget mau maghrib. Alias bener-bener kayak udah bentar lagi maghrib, mau beres azan gitu kan. Mereka siap-siap kayak buat pulang, langsung pulang. Pas Raji, Abdul sama Ricky lagi siap-siap, itu tiba-tiba Raji ngeliat di seberangnya itu ada makhluk hitam pendek, tangan panjang itu. Tapi itu cuma ngeliatin Raji doang. Raji di situ langsung buru-buru nyuruh Abdul sama Ricky cepet pulang. Udah tuh mereka siap-siap pakai baju buat pulang.
Nah tapi pas mereka lagi siap-siap, gak sengaja sendalnya si Ricky ini tuh kesenggol sama si Abdul. Jadinya tuh sendalnya Ricky kecebur lah ke sungai. Mau gak mau Ricky langsung nyebur lagi ke sungai itu. Padahal mereka semua tuh udah pada siap mau pulang. Akhirnya Ricky nyebur lagi ke sungai itu. Dan di situ tuh sendalnya Ricky udah kayak agak lumayan jauh posisinya. Agak ke tengah sungai lah kira-kira. Nah pas Ricky udah mulai nyebur, agak berenang ke tengah, itu tiba-tiba ngilang dong. Di situ pas udah nyampe di tengah, si Ricky tuh tiba-tiba nyelam ke bawah, kayak tenggelam gitu. Nah Raji tuh mikir kayak ya udahlah mungkin Ricky nih mau nyelam dulu kali ya gitu kan. Tapi tuh Raji aneh kok agak lama nih Ricky nyelemnya. Terus pas Raji lihat ke arah si makhluk hitam pendek mata gede itu, tiba-tiba makhluk itu udah gak ada dong. Pas banget Ricky itu nyelam ke bawah sungai, alias nyelam di sungai itu agak lama. Aneh kan? Raji langsung bantu lah tuh nyari Ricky. Raji langsung nyebur lagi ke sungai itu, tapi Raji ini nyari sekitar 5 menitan tuh nggak ketemu-temu Ricky nih. Di situ Raji langsung nyuruhin Abdul buat minta tolong bantuan dari warga-warga sekitar. Udah tuh akhirnya Raji, Abdul sama warga-warga sekitar bantu nyari Ricky. Dan Raji di situ ngerasa bener-bener nyesel banget. Nah terus pas udah agak lama mereka nyari si Ricky ini, tiba-tiba Raji di situ melihat di atas pohon ada si makhluk hitam tangan panjang mata gede itu senyum ke Raji, ngeliatin ke arah Raji sambil senyum. Raji refleks langsung bilang ke warga sekitar di situ. Tapi anehnya warga sekitar situ tuh kayak nggak ada yang ngelihat makhluk hitam pendek tangan panjang itu. Jadi tuh yang lihat bener-bener cuman Raji aja di situ. Pas sekitar jam 12 malam, akhirnya Raji sama Abdul disuruh pulang nih sama warga. Udahlah tuh. Abdul sama Raji langsung pulang ke rumah. Mereka langsung istirahat, tidur, udah bangun-bangun, subuh lah nih mereka. Nah Raji langsung kepikiran lah sama Ricky nih. Dia lah subuh-subuh itu beres sholat langsung ke sungai lagi buat nyari Ricky. Nah pas Raji udah sampai di sungai itu di situ posisinya udah rame banget. Rame sama warga, sama tim SAR yang bantu buat nyari Ricky. Nah itu tuh dicari-cari Ricky tuh gak ketemu-temu. Sama tim SAR pun gak ketemu-temu. Dan anehnya kalaupun Ricky ini tenggelam, itu pasti kan ketemu dong di aliran bawah sama tim SAR. Atau misalnya di aliran mana gitu kan. Tapi anehnya ini tuh gak ketemu sama sekali sama tim SAR. Dan logikanya kalaupun Ricky ini tenggelam atau hanyut, itu pasti kan bakal muncul lagi gak sih? Anehnya nih gak muncul-muncul sama sekali dong. Tim SAR pun juga sampai kebingungan. Nah terus pas mau maghrib, Raji ngeliat ke arah tempat Ricky hilang. Itu tiba-tiba ada makhluk hitam pendek mata gede itu dong. Itu bener-bener dia diri di tengah-tengah sungai yang Ricky hilang. Tapi dia di situ sambil senyum dong. Merinding banget sih. Itu senyum ke arah Raji dong dia.
tangannya tuh kayak ngelambai-lambai ke arah Raji. Kayak nyuruhin Raji tuh buat nyebur lagi ke sungai itu. Raji langsung refleks bilang ke warga kalau ada makhluk hitam itu. Tapi anehnya lagi-lagi di situ warga nggak ada yang lihat. Ya udah, Raji di situ langsung refleks lari, langsung pulang aja ke rumah dia, langsung istirahat, mandi, tidur. Karena ya Raji kepikiran Ricky yang hilang gitu. Udah tuh akhirnya Raji istirahat. Nah pas Raji istirahat nih ketiduran, dia nih mimpiin Ricky temennya. Nah mimpinya tuh bener-bener kayak dia tuh di pinggiran sungai yang biasa mereka berenang. Terus Ricky tuh kayak ngomong gini ke Raji, udah gak usah cari gua lagi ya, ikhlasin gue. Nah itu bener-bener kayak kerasa nyata banget Raji mimpiin Ricky ngomong kayak gitu. Tapi di situ posisinya Ricky kakinya dipegangin sama makhluk hitam pendek, tangan panjang, mata gede itu. Tapi itu bener-bener kayak sambil senyum, dan posisinya di belakang makhluk hitam pendek itu ada juga pocong dong. Dan itu matanya cuman ada satu, muka itu bener-bener serem banget kata Raji. Kebayang kan? Dan anehnya lagi di situ ada makhluk lain kayak makhluk setengah ular gitu. Itu bener-bener di belakang Ricky semuanya dong. Serem banget sih. Dimimpiin kayak nyata gitu. Terus Raji langsung kebangun di situ jam 12 malam lah kira-kira. Raji di situ benar-benar langsung nangis, langsung kayak kepikiran. Nah, terus gak lama di situ langsung dapet kabar kalau Ricky itu udah ketemu. Alhamdulillahnya benar-benar langsung ketemu. Tapi Raji di situ aneh. Karena Ricky tuh ketemunya gak jauh dari tempat dia hilang. Aneh kan? Harusnya kan logikanya tuh kalau misalnya dia tenggelam atau hanyut itu ketemunya kan harusnya agak jauh. Tapi anehnya itu ketemunya gak jauh dari tempat Ricky ini hilang alias tenggelam. Raji di situ langsung benar-benar nangis, nyesel banget. Dia langsung samperin ke sungai itu buat tahu kondisi Ricky. Dan ternyata Ricky udah gak bernyawa di situ. Raji langsung nangis kejer banget. Dia langsung minta maaf ke orang tuanya Ricky. Raji di situ benar-benar nyesel banget. Semenjak kejadian itu, Raji udah gak mau berenang lagi di sungai Ciliwung itu. Karena Raji benar-benar sedih, nyesel banget harus kehilangan temen deket dia. Jadi Raji ini deket banget sama almarhum Ricky ini. Merinding sih. Ternyata masih ada mistis horor kayak gitu. Bukan cuma sekedar mitos belaka. Kita doain aja semoga almarhum Ricky tenang di sana dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya guys. Dan semoga Raji dan temannya Abdul selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih? Kalian ada cerita horor yang sama kayak Raji atau kalian punya cerita horor yang lebih serem daripada Raji? Kalian boleh tulis di kolom komentar atau bisa email ke channel Misteri Malam. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri Malam. Bye-bye.